Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di via Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa pula sholawat diiringi salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah biokimia Ibu Siska Alicia Farma, SPD Embiomed, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan saya Siti Nadia Zahra, perwakilan dari kelompok 3 akan membimbing acara diskusi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang berjudul protein. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Next, Bin. Baiklah, anggota kelompok 3 yang berkelompok yang pertama, Bintang Fadil Ramadan dengan NIM 2103-2051. Yang kedua, Nagra Aulia Falofi dengan NIM 2103-2138. Yang ketiga, Ravena Mutia dengan NIM 2103-2027. Dan saya sendiri, Siti Nadia Zahra Brutarigan, dengan NIM 2103-2033. Selanjutnya, Trimutia Andini dengan NIM 2103-2098. Selanjutnya, Kori Dwi Ricci dengan NIM 2103-2143. Dan yang terakhir, Yeni Novita dengan NIM 2103-2037. Oke, next. Baiklah, untuk materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, konsep dan struktur protein, yang kedua, penggolongan protein, yang ketiga, ikatan peptida, yang keempat, struktur dan penggolongan asam amino, yang kelima, pencernaan protein, dan yang keenam, absorpsi dan transport membran dari protein. Next. Baiklah, untuk judul yang pertama, konsep dan struktur protein yang akan dibacakan oleh Kori Dwi Ricci. Kami persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyajikan materi pertama yaitu konsep dan struktur protein. Next. Protein terdiri dari asam amino yang bergabung membentuk rantai linear yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Protein mengandung sekitar 16% nitrogen berat. Proses pencernaan rusak protein menjadi asam amino penyusunnya yang masuk ke dalam darah. Protein memiliki banyak peran penting dalam tubuh, tidak sama seperti lemak dan glikogen. Protein sebagai penyimpan bahan bakar. Protein otot sangat penting untuk tubuh pergerakan. Protein lain berfungsi sebagai enzim atau katalisator reaksi biokim, atau sebagai komponen struktural sel dan jaringan. Hanya saja jumlah tubuh yang terbatas protein dapat terdegradasi kira-kira 6 kg pada rata-rata pria 70 kg. Seperti pada next. Struktur protein. Struktur protein terbagi atas 4. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Ketiga, struktur tersier. Struktur tersier adalah interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida, misalnya terbentuk rantai double helix. Yang terakhir, struktur kuaternar, terbentuk
yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe13. Next. Begini susunan struktur protein. Lanjut. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori yang telah membacakan materinya. Baiklah, untuk judul yang kedua, penggolongan protein yang akan dibacakan oleh Raffena dan Bintang. Kepada Raffena, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacanya bagian yang kedua, yaitu penggolongan protein. Next. Penggolongan protein dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggolongan protein berdasarkan struktur susunan molekul. Yang kedua, penggolongan protein berdasarkan kelarutan. Yang ketiga, penggolongan protein berdasarkan adanya senyawa lain pada protein. Yang keempat, penggolongan protein berdasarkan tingkat degradasi. Next. Yang pertama, penggolongan protein berdasarkan struktur susunan molekul. Berdasarkan struktur susunan molekul, protein dibagi menjadi protein fibrillar atau skleroprotein dan protein globular atau sferoprotein. Protein fibrillar atau skleroprotein adalah protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak terlarut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Kegunaan protein ini terutama hanya untuk membentuk struktur bahan dan jaringan. Kadang-kadang protein ini disebut albuminoid atau sklerin. Contoh protein fibrillar adalah kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Protein globular atau sferoprotein yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Protein ini larut dalam garam dan asam encer, lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu perubahan susunan molekul yang diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologi, berarti yang dialami oleh enzim dan hormon. Next. Yang kedua, penggolongan protein berdasarkan kelarutan. Albumin larut dalam air yang terkoagulasi oleh panas. Contohnya albumin telur, albumin serum, dan laktalbumin dalam susu. Globulin tidak terlarut dalam air, terkoagulasi oleh panas, larut dalam larutan garam encer, dan mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Contoh globulin adalah misinogen dalam otot, oveglobulin dalam kuning telur, amandin dari buah almond, legumin dalam kacang-kacangan. Glutelin tidak larut dalam pelarut netral, tetapi larut dalam asam atau basa encer, contohnya glutelin dalam gandum dan orizin dalam beras. Prolamin atau gliadin larut dalam alkohol 70–80% dan tidak terlarut dalam air maupun alkohol absolut. Contohnya gliadin dalam gandum, hordain dalam barley, dan zen dalam jagung. Histon dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Histon dapat mengendap dalam pelarut protein lainnya. Histon dan
Histon yang terkoagulasi dalam pemanasan dapat larut lagi dalam larutan asam encer, contohnya globin dalam hemoglobin. Protamin protein paling sederhana dibanding protein lain, tetapi lebih kompleks daripada pepton dan peptida. Protein ini larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Larutan protamin encer dapat mengandung protein lain, bersifat basa kuat dan dengan asam kuat membentuk garam kuat. Contohnya salmin dalam ikan salmon, lutein dalam ikan herring, skombrin pada ikan makarel, dan spirinin pada ikan karper. Baik, hanya itu yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ravena. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Bintang. Kepada Bintang, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya pembacaan materi penggolongan protein yang ketiga, yaitu penggolongan protein berdasarkan adanya senyawa lain pada protein. Berdasarkan keberadaan senyawa lain pada protein, maka protein dibagi menjadi protein konjugasi dan protein sederhana. Protein konjugasi yaitu protein yang mengandung senyawa lain yang non-protein. Contohnya hemoglobin darah. Protein pada hemoglobin darah yaitu suatu senyawaan besi kompleks berwarna merah. Sedangkan protein sederhana yaitu protein yang hanya mengandung senyawa protein. Yang keempat itu penggolongan protein berdasarkan tingkat degradasi. Penggolongan protein ini terbagi dua, yaitu protein alami dan turunan protein. Protein alami adalah protein dalam sel. Turunan protein adalah hasil dari degradasi protein. Pada tingkat permulaan denaturasi dapat dibedakan menjadi protein turunan primer, yaitu protein dan metaprotein, serta protein turunan sekunder, yaitu proteosa, pepton, dan peptida. Protein turunan primer merupakan hasil hidrolisis yang ringan, sedangkan protein turunan sekunder adalah hasil hidrolisis yang berat. Protein adalah hasil hidrolisis dari air, asam encer, atau enzim yang bersifat tidak larut, contohnya myosan dan endostan. Yang kedua, metaprotein. Metaprotein merupakan hasil hidrolisis lebih lanjut oleh asam dan alkali, serta alkali encer, tetapi tidak larut dalam larutan garam netral. Contohnya asam albuminat dan alkali albuminat. Yang ketiga, proteosa. Proteosa ini bersifat larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Diendapkan oleh larutan NH4 2SO4 jenuh. Yang keempat itu pepton. Pepton juga larut dalam air, tidak terkoagulasi oleh panas, dan tidak mengalami salting out dengan amonium sulfat, tetapi mengendap oleh bereaksi alkohol seperti asam fosfotungstat. Peptida merupakan gabungan dua atau lebih asam amino yang terikat melalui ikatan peptida. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bintang. Baiklah, judul yang ketiga, ikatan peptida, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next, nih. Next, Bintang. Oke. Definisi peptida. Peptida dan protein keduanya merupakan poliamida yang terdiri atas asam amino yang dihubungkan melalui gugus karbosil dan A-amino dalam biokimia. Ikatan amida disebut juga sebagai ikatan peptida, resultan polimer yang telah diklarifikasikan sebagai peptida atau protein tindaklah tergambar dengan jelas. Umumnya panjang rantai yang lebih dari 40 menggambarkan keberadaan protein, sedangkan istilah polipeptida dapat digunakan untuk menyebut semua rantai panjang tersebut. Sebagai contoh, mereka berfungsi sebagai struktur molekul dalam jaringan enzim
antibody sebagai neurotransmitter dan bertindak sebagai hormon yang dapat mengontrol banyak proses fisiologis melalui dari sekresi asam lambung dan metabolisme karbohidrat pertumbuhan itu sendiri. Aktivitas berbeda timbul akibat konsekuensi dari urutan asam amino dalam peptida atau protein atau struktur primer. Struktur 3 dimensi dari suatu molekul yang kemudian menjadi hasil dari urutan atau rangkaian ini, atau struktur sekunder dan struktur tersier. Dan sifat khusus dari individu rantai samping yang terdapat pada suatu molekul. Next, Min. Oke, kegunaan peptida. Yang pertama, Q-chlorserine diproduksi oleh kultur Streptomyces orchidicus, bekerja sebagai analog struktur lain yang menghambat penggabungan D-alanin ke dalam dinding sel bakteri. Yang kedua, polymyxins. Polymyxins adalah kelompok antibiotik polipeptida siklik yang dihasilkan oleh spesies Bacillus. Peptida ini telah digunakan untuk pengobatan infeksi dengan bakteri gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, tetapi sekarang jarang digunakan karena efek neurotoksik dan nefrotoksik. Yang ketiga, Bacitrakins. Bacitrakins adalah campuran dari 9 peptida yang diproduksi oleh Bacillus subtilis dengan komponen utama bacitrakin A. Bacitrakin aktif terdapat berbagai bakteri gram positif. Selanjutnya, insulin. Salah satu fungsi biologis tentang terdapat di dalam tubuh. Insulin merupakan hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas dan dihasilkan dari peptida. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah atau gula darah dari glukosa diubah menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Next, Bin. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kori. Pada Kori, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, struktur peptida. Peptida terbentuk ketika gugus karboksil atau karboksil group dari suatu asam amino bereaksi dengan gugus amin atau amine group dari asam amino lain. Reaksi ini menyebabkan pelepasan satu molekul air atau H2O tiap pembentukan satu ikatan peptida. Reaksi pembentukan peptida ini dikenal dengan reaksi kondensasi. Karena reaksi pembentukan peptida membebaskan satu molekul air, maka jumlah asam amino penyusun polipeptida disebut residu. Peptida merupakan hasil polimerasi dari asam amino, sehingga struktur peptida terdiri dari 2 atau lebih asam amino. Peptida yang terdiri dari 2 molekul asam amino disebut dipeptida. Bila terdiri dari 3, 4, 5, dan 6 asam amino disebut tripeptida, tetrapeptida, pentapeptida, dan heksapeptida. Untuk peptida yang terdiri dari banyak asam amino disebut polipeptida. Lanjut, Bin. Selanjutnya, ikatan peptida. Peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kondensasi. Hal ini ditandai dengan lepasnya molekul air ketika reaksi berlangsung. Hasil dari ikatan ini merupakan ikatan CONH dan menghasilkan molekul yang disebut amida.
Ikatan peptida ini dapat menyerap panjang gelombang 190 sampai 230 miometer. Ikatan peptida dapat dirusak atau diputus dengan melakukan hidrolisis. Ikatan peptida terbentuk dari protein yang mempunyai kecenderungan untuk putus secara spontan ketika terdapat air. Namun proses pemutusan terjadi sangat lambat. Pada umumnya, organisme menggunakan enzim untuk membantu proses pemutusan atau pembentukan ikatan peptida untuk mempercepat reaksi, seperti pada gambar di samping. Lanjut, Bin. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kori. Untuk judul yang keempat, struktur dan penggolongan asam amino yang akan dibacakan oleh Yeni. Kepada Yeni kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang materi keempat yaitu struktur dan penggolongan asam amino. Next, Ben. Struktur asam amino. Secara umum, struktur dari asam amino adalah salah satu atom karbon C yang mengikat 4 gugus sebagai berikut. Gugus amina atau min NH2 yang merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen. Gugus karboksil atau min COOH yang disebut juga dengan asam alkanoat. Struktur asam amino dapat dilihat pada gambar. Yaitu penggolongan asam amino dengan gugus R nonpolar tak mengutup, asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Yang keempat yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau disebut juga dengan asam amino basa. Yang pertama yaitu asam amino dengan gugus R nonpolar atau tak mengutup. Gugus nonpolar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik, yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. 2 dengan R aromatik, yaitu fenilalanin dan tritopan, dan 1 mengandung atom sulfur atau metionin. Yang kedua yaitu asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongannya tak mengutup. Karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air selain treonin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil atau min OH merupakan asam amino yang termasuk golongan ini. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ini juga adalah asparagin dan glutamin yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amin atau min CONH2 serta sistein oleh gugus sulfidril atau min SH. Asparagin dan glutamin masing-masing merupakan bentuk senyawa amida dari asam aspartat dan asam glutamat dan mudah terhidrolisis oleh asam atau basa. Sistein yang mengandung gugus tiol dan tirosin yang mengandung gugus hidroksil fenol bersifat paling mengutup dan dalam golongan asam amino ini. Ketiga yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6,0 sampai 7,0 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil atau COOH. Yang keempat yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau disebut juga dengan asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7,0 terdiri dari lisin, histidin, dan arginin.
Yang pertama yaitu lisin mengandung satu lagi gugus amino pada posisi E dari rantai R alifatik. Kedua yaitu histidin mengandung gugus lemah imidazolium pada pH 6,0 lebih dari 50% molekul histidin bermuatan positif, sedangkan pada pH 7,0 kurang dari 10% bermuatan positif. Arginin mempunyai gugus guanino pada gugus R-nya. Berdasarkan biosintesis, asam amino diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat. Yang keempat yaitu asam amino esensial. Adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Jenis-jenis asam amino esensial yaitu histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non-esensial. Namun saat tertentu, seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Next. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yeni. Oke, materi yang kelima, pencernaan protein yang akan dibacakan oleh Nagra. Kepada Nagra, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita lanjut materi kelima, yaitu pencernaan protein. Pengertian pencernaan. Pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Pada pencernaan tersangkut suatu seri proses mekanis dan kemis dan pengaruh oleh banyak faktor. Proses pencernaan akan mengubah makanan menjadi bentuk yang sesuai untuk diserap ke dalam proses sirkulasi untuk ditransfer ke liver dan disebarkan ke jaringan-jaringan tubuh. Pencernaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun antara unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung zat belerang dan fosfor. Protein merupakan salah satu biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida, yang merupakan penyusun utama semua makhluk hidup. Pada manusia, protein menyumbang dari 20% berat total tubuh. Protein ibaratnya seperti sebuah mesin. Mesin yang menjaga dan menjalankan fungsi tubuh semua makhluk hidup. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 100 triliun sel, masing-masing sel memiliki fungsi yang spesifik. Setiap sel memiliki ribuan protein berbeda, yang bersama-sama membuat sel melakukan tugasnya. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim 3B. Macam-macam proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu ingesti, adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transposer aktif, dan difusi.
Penyingkiran yaitu penyingkiran atau pembuangan bahan yang tidak dicerna dari saluran, pencernaan melalui defekasi, proses pencernaan protein, penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan dan kerja dari enzim-enzim protease melalui serangkaian proses. Rangkaian dari proses pencernaan protein dalam tubuh manusia tersebut dimulai dari rongga mulut. Adapun rangkaian sebagai berikut. 1. Rongga mulut dan kerongkongan di rongga mulut. Proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk mengecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan, baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan. Protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. 2. Lambung. Di lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jonjot usus. Usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Protease mengandung beberapa prekursor yang antara lain prokarboksipeptidase, kimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisasi polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda. Prokarboksipeptidase menguraikan asam amino dari ujung karboksil polipeptida. Kimotripsinogen menguraikan ikatan peptida menjadi asam amino metionin, tripitopan, tirosin, asparagin, pilalanin, dan histidin. Tripsinogen menguraikan ikatan peptida menjadi asam amino, arginin, dan lisin. Proelastase dan kolagenase menguraikan polipeptida menjadi tripeptida dan polipeptida yang lebih kecil. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel di tubuh kita. Empat, usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirobak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak, NH3, dan amonium NH4OH. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nagra. Untuk judul yang terakhir, absorpsi dan transport membran dari protein yang akan dibacakan oleh Trimutia. Pada Trimutia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu absorpsi dan transport membran dari protein.
Protein transport pada membran sel. Membran sel dilengkapi dengan protein integral yang berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrofilik dan ion. Terdapat dua macam protein transport, yaitu transporer atau karir dan saluran atau kanal. Transporer mengikat molekul pada sisi yang spesifik. Hubungan transporer dengan molekul yang dibawa menyerupai hubungan enzim dengan substrat. Akan tetapi tidak seperti enzim yang mengubah substrat menjadi produk. Transporer tidak mengubah molekul yang dibawa tersebut. Sementara itu, saluran berinteraksi dengan molekul, biasanya ion anorganik, secara lebih lemah dibandingkan transporer. Akan tetapi, karena saluran berbentuk seperti pori-pori, maka transport molekul melalui saluran berlangsung dengan cepat dibandingkan transport molekul melalui transporer. Seperti enzim, transporer dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif maupun inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah agen penghambat yang bersaing dengan molekul pada tempat ikatan spesifik pada transporer. Inhibitor non-kompetitif adalah agen penghambat yang berikatan dengan transporer pada tempat lain selain tempat ikatan spesifik dengan molekul, yang kemudian mempengaruhi struktur transporer. Next. Selanjutnya itu laju transport molekul. Dalam proses transport molekul yang menggunakan protein pengangkut, baik transport pasif dan aktif, laju transport molekul mencapai maksimal apabila protein pengangkut mengalami kejenuhan atau saturasi. Apabila terjadi kejenuhan, kecepatan transport mencapai maksimal. Afinitas transport ditentukan dari konsentrasi molekul ketika laju transport mencapai 1/2 Vmax. Sementara itu, pada transport molekul tanpa melibatkan protein pembawa atau difusi sederhana, laju transport berbanding lurus dengan konsentrasi molekul. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Trimutia. Mungkin hanya ini materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.